Ya, selamat jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolita News hari ini dan serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan untuk Anda selama 60 menit ke depan. Bersama saya Septian Wilson, inilah Agropolita News selengkapnya. Dan mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Informasi pertama, saudara, hari ini aparat keamanan Polres Batu resmi menggelar pasukan dalam operasi Mantap Praja Semeru 2023. Operasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan juga kehandalan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta ketertiban dan keamanan pada pemilu 2024 mendatang. 2024. Terlebih lagi pemilu 2024. Ratusan personel gabungan dari TNI Polri, Dishub, Satpol, dan beberapa unsur lain menggelar apel pasukan dalam operasi Mantap Praja 2023. Gelaran pasukan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di pemerintahan Kota Batu, termasuk PJ Wali Kota Batu, KPU, Bawaslu, dan Forkopimda Kota Batu. Apel gelar pasukan ini diawali dengan pemeriksaan pasukan oleh Kapolres bersama PJ Wali Kota dan pejabat lainnya. Tidak hanya apel, gelar pasukan operasi Mantap Praja ini juga ditandai dengan penyematan pita kepada perwakilan dari masing-masing personil. Operasi Mantap Praja merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah bersama kepolisian dalam memastikan ketertiban dan keamanan selama periode krusial dalam perkembangan tahapan pemilu 2024. Dalam sambutannya, Kapolres Batu AKBP Oskar Samsudin mengungkapkan bahwa operasi ini bertujuan untuk meningkatkan respon cepat aparat keamanan terhadap berbagai situasi yang dapat mengancam ketertiban masyarakat. Sebagai bagian dari gelar pasukan ini, aparat keamanan melakukan parade yang mengesankan dengan peralatan dan kendaraan yang siap digunakan dalam pelaksanaan operasi. Operasi Mantap Praja akan berlangsung melibatkan kolaborasi antara kepolisian, TNI, dan unsur-unsur keamanan lainnya. Tujuan utama adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga stabilitas daerah. Gelar pasukan, apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan operasi Mantap Brata 2023.
Dan kemudian kita lanjutkan juga dengan kegiatan simulasi terkait kegiatan pengamanan pemilu 2023. Untuk kegiatan pelaksanaan operasi ini, Mantap Praja 2023 ini, untuk khusus personel yang dilibatkan ada 320 personel, ya, 320 personel dari personel Polri. Kemudian untuk linmasnya ada 2.188 personel. Pola tindak, kemudian hal-hal kerawanan-kerawanan yang memungkinkan terjadi, kemudian hal-hal yang perlu dilakukan, CB-nya, cara bertindaknya seperti apa terkait dengan potensi kerawanan itu. Ini sudah kita lakukan latihan, ya, sehingga pada nantinya apabila prediksi-prediksi sesuai dengan potensi kerawanan itu terjadi, anggota kita sudah siap untuk melakukan antisipasi-antisipasi. Diharapkan bahwa operasi ini akan berjalan sukses, membawa keamanan dan ketertiban yang lebih baik bagi masyarakat di Kota Batu, dari mulai tahapan pemilu hingga berakhirnya pemilu 2024 mendatang. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Sementara itu sebanyak 15.000 personil gabungan TNI Polri dikerahkan dalam pengamanan selama masa pemilu 2024 di Kabupaten Malang. Selain pengamanan, ada sejumlah daerah yang menjadi perhatian khusus karena geografis yang rawan bencana alam serta medan yang sulit dalam distribusi logistik pemilu. Tahun 2024 merupakan momen politik yang sangat penting bagi bangsa karena di tahun tersebut pesta demokrasi digelar secara serentak untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Dalam pengamanan rangkaian tahapan pemilihan umum 2024 di wilayah Kabupaten Malang, Polres Malang mengerahkan lebih dari 15.000 personil gabungan. Komponen gabungan tersebut terdiri dari 737 personel Polri, 447 personel dari Kodim 0818 Malang Batu, serta kurang lebih 14.000 Satlinmas. Selain itu terdapat 130 personel bantuan dari Polda Jawa Timur. Dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang akan datang, Polres Malang melakukan memetakan sejumlah daerah titik rawan karena letak geografis yang rawan bencana dan medan yang sulit dalam distribusi kotak suara dan perlengkapan pemilihan. Daerah tersebut diantaranya Donomulyo, Ampel Gading, dan Kalipari, serta Singosari. Titik daerah kerawanan tersebut merupakan wilayah yang rawan bencana alam seperti banjir maupun tanah longsor. Operasi Mantap Brata 2023-2024 untuk jumlah personel gabungan di Kabupaten Malang, khususnya di wilayah hukum Polres Malang, 15.640 personel gabungan. Terdiri dari 737 personel Polri, 447 personel dari Kodim 0818 Malang Batu, kemudian juga seperti disampaikan Bapak Kapolres dari BKO Polda 130 dan kurang lebih 14.000 linmas. Pak, tadi disampaikan titik rawan ada di Malang Selatan, maksudnya dalam kategori apa ini, Pak? Sementara ini untuk titik rawan yaitu rawan secara geografis. Dikandung maksud adalah rawan dari bencana alam, kemudian juga kesulitan medan untuk pendistribusian kotak suara dan perlengkapan pemilihan. Kemudian juga saat ini kan masih ada gelombang El Nino yang kemungkinan dari perkiraan BMKG sampai dengan akhir November, kemungkinan tahun 2024 di awal insya Allah sudah memasuki musim penghujan. Bagus menambahkan untuk daerah rawan konflik hingga saat ini masih belum ada. Dalam hal ini masih dalam kategori kurang rawan dan rawan. Sebagai langkah akan siapkan personil dengan melibatkan pasukan huru-hara Polda Jatim yang berada di wilayah Kabupaten Malang yang di-backup Brimob Batalion B Pelopor yang kedudukannya di Apel Dento. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan banyak informasi menarik lainnya.
Tetaplah bersama kami. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolita News. Masuk informasi selanjutnya. Dalam momen upacara peringatan hari ulang tahun ke-22 Kota Batu di Pasar Induk Among Tani, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Pawai mencanangkan kebijakan ASN Pemkot Batu untuk wajib belanja di Pasar Induk Among Tani setiap tanggal 17. Hal itu tentunya akan membantu perputaran perekonomian bagi pedagang di Pasar Induk Among Tani. Usai menggelar upacara HUT ke-22 Kota Batu di Pasar Induk Among Tani, Kota Batu, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Pawai mengajak kepada seluruh ASN untuk berbelanja di pasar. Hal ini tentunya untuk mendorong perputaran ekonomi bagi pedagang di Pasar Induk Kota Batu. Rencananya program gerakan ASN belanja ini nantinya akan dilaksanakan setiap bulan sekali, yaitu di tanggal 17 di setiap bulannya. Dengan harapan keberadaan Pasar Induk ini bisa dirasakan oleh berbagai pihak, sehingga akan berdampak meningkatnya aktivitas jual beli di pasar. Menurut PJ Wali Kota Batu Aris Agung Pawai, kebijakan ini juga berlaku bagi seluruh instansi yang ada di lingkungan pemerintah Kota Batu. Terlebih, keterlibatan peran pemerintah sangat membantu perekonomian para pedagang. Terkait dengan pelaksanaannya, para ASN diwajibkan mendokumentasikan foto kegiatan berbelanja di pasar, yang kemudian dilaporkan ke pimpinannya masing-masing sebagai bukti telah melaksanakan kewajiban. Di samping itu, gerakan ASN belanja tersebut juga mendapatkan respon positif bagi salah satu pedagang kuliner di lantai 3. Menurut Lasiman, yang merupakan pedagang pangsit mie dan bakso, mengaku senang dengan adanya program ASN belanja di setiap bulannya sebagai bentuk upaya untuk meramaikan Pasar Induk Kota Batu. Lasiman berharap pasar semakin ramai, serta kebijakan ASN belanja tersebut terus dipertahankan di bulan-bulan berikutnya. Ya masuk, kalau bisa tiap hari belanja ke Pasar Induk. Biar tidak ke mall-mall atau Indomaret. Saya tak punya pasar bagus kok saya tenang belanja ke yang lain ya. Harapan ke depan Pasar Batu semakin ramai, terutama pariwisata bis ya, terutama rombongan bisa masuk ke sini. Jadi inginnya kayak Terutama kuliner bisa ramai dari para itu rombongan-rombongan itu rombongan bis ya.
Selamat hari jadi Kota Batu yang ke-22. Semoga di usianya yang ke-22 ini semakin berkembang, semakin maju dan membawa keberkahan untuk seluruh masyarakatnya, untuk bisa menghantarkan seluruh masyarakatnya mencapai kondisi yang lebih sejahtera. Selamat ulang tahun ke-22 Kota Batu. Semoga Kota Batu semakin maju. Semoga Kota Batu semakin jaya. Semoga Kota Batu semakin shining. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda ATV melaporkan. Beralih informasi selanjutnya, kasus peredaran narkoba di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Berbagai upaya pencegahan pun terus dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Dan di Kota Malang, Generasi Anti Narkotika Nasional bersama masyarakat menggelar deklarasi perang melawan narkoba. Kasus peredaran narkoba di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Berbagai upaya pencegahan pun terus dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Di Kota Malang, Generasi Anti Narkotika Nasional bersama masyarakat menggelar deklarasi perang melawan narkoba. Deklarasi perang terhadap narkoba yang dilakukan oleh Generasi Anti Narkotika Nasional atau GAN diikuti oleh masyarakat yang terdiri dari instansi pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur organisasi masyarakat. Deklarasi ini dilakukan untuk nantinya perang terhadap narkoba dengan melakukan upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di Malang Raya. Ketua DPC GAN Malang Raya, Dwi Indrotiro Cahyono mengatakan, deklarasi perang melawan narkotika ini nantinya akan dilakukan sosialisasi, pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Malang Raya. Ia juga menambahkan bahwa di Malang Raya sendiri termasuk salah satu wilayah yang darurat narkoba. Untuk itu pihaknya mengajak masyarakat Malang Raya turut andil dalam memerangi narkoba. Sementara itu, Ketua Umum DPP GAN Fakrudin Sangaji berharap agar masyarakat ikut menolak narkoba. Hal ini dilakukan guna menyelamatkan generasi penerus bangsa dari bahaya narkoba. Masyarakat juga diajak agar ikut berperang dalam melawan narkoba dengan melakukan pencegahan mulai dari lingkungan keluarga, teman, hingga melibatkan semua pihak. Perang melawan narkoba bukan hanya tugas kepolisian atau BNN, namun semua elemen masyarakat harus turut terlibat, sehingga peredaran narkoba dapat dipersempit. Yang utama ialah kita perang melawan narkoba, kita melakukan sosialisasi anti narkoba di seluruh Malang Raya. Kita menjadi organisasi DPC GAN Malang Raya ini bertujuan untuk melawan narkoba. Intinya itu kepada masyarakat Malang Raya. Ya, selanjutnya apa? Kita tidak bisa mengukur, yang jelas kita harus beranggapan ini sudah darurat narkoba di Malang Raya. Jadi kita antisipasinya ialah kita harus siap memerangi narkoba di Malang Raya. Intinya itu. Karena rasa keprihatinan saya sendiri terhadap nasib bangsa Indonesia. Jelas harapan saya ke depannya kita masyarakat Indonesia ini benar-benar peduli bagaimana cara kita melindungi generasi atau menyelamatkan generasi. Salah satunya bagaimana cara kita menyempitkan ruang gerak para penyalahgunaan narkoba ini. Makanya GAN ini adalah berbasis massa. Kita lebih besar, lebih banyak, artinya itulah cara kita bagaimana menyempitkan ruang geraknya mereka. Itu sebenarnya. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Dan beberapa informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda berikut ini. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja.
3. Santunan kematian sebesar Rp42 juta dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar Rp174 juta dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya, Anda kembali menyaksikan Agropolitik News dan kita masuk informasi selanjutnya. Saudara, PJ Wali Kota Malang melakukan peninjauan kegiatan perkantoran dan layanan publik di sejumlah dinas di Kota Malang. Peninjauan dilakukan untuk melihat tingkat optimalisasi kedinasan dalam pelayanan publik. PJ Wali Kota Malang melakukan peninjauan kegiatan perkantoran dan layanan publik di sejumlah dinas di Kota Malang. Peninjauan dilakukan untuk melihat tingkat optimalisasi kedinasan dalam layanan publik. Peninjauan dilakukan pada sejumlah kantor kedinasan diantaranya Damkar, DPUPR PKP, hingga Dinas Lingkungan Hidup pada Selasa siang. Peninjauan meliputi sarana prasarana, aktivitas perkantoran hingga layanan publik. Hasilnya masing-masing dinas menunjukkan progresif dan prioritas yang baik, meski dalam beberapa aspek terkendala masalah sarana dan prasarana ruangan kantor yang kurang memadai. Terkait adanya penurunan anggaran PAD Pemkot Malang, akan melakukan pembahasan evaluasi anggaran APBD 2024. Selain saya mau melihat progresnya, ada tanggung jawab, kemudian ada prioritas program dan kegiatan, termasuk kendala. Tapi rata-rata yang banyak kendala, walaupun sebenarnya progresnya rata-rata sudah baik, menjalankan fungsinya, mereka sudah melakukannya. Kemudian kalau kendala-kendala saya kira wajar lah ya, seperti yang kalau kita lihat dari ruangan tadi itu ya memang dengan tensi yang cukup tinggi, tapi sarana prasarana seperti kantor juga masih belum memadai. Kemudian untuk sarana pendukung juga saya juga ingin melihat, karena di PUPR PKP ya, itu dinas yang tanggung jawabnya sangat besar sekali ya, dan untuk bisa menjalankan itu seorang kepala dinas, saya pernah jadi kepala dinas PU yang pindah-pindah aja satu-satu aja sudah berat, jadi berat, dan itu memang, tapi alhamdulillah ini bisa dijalankan. Saya akan melihat sejauh mana nanti permasalahan itu akan bisa kita minimalisir. Salah satunya dengan penambahan sarana, ada kualitas SDM juga memang harus segera ditingkatkan, juga termasuk pelayanan. Kemudian ada di lingkungan hidup ini memang kita lihat sarana prasarana pendukung juga baik, SDM juga ini memang perlu juga kita tingkatkan. Kemudian pelayanan terkait dengan 2024 ini kan kita ada target PAD yang turun. Nah ini berimbas juga kepada lingkungan hidup yang kita akan kurangi, tetapi hasil penjelasan dengan kepala dinas dan mudah kita lihat langsung bagaimana memang kegiatannya, yang nanti akan kita evaluasi. Diharapkan dengan adanya kunjungan seperti ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Malang dalam meningkatkan kualitas layanan publik lebih baik, sehingga warga Malang dapat merasakan manfaat layanan dengan jauh lebih baik. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Kita beralih informasi dari dunia olahraga. Para atlet Kota Malang tengah bersiap dalam agenda padat kompetisi catur yang sudah menanti. Hingga penghujung tahun sudah ada serangkaian jadwal panjang untuk diarungi.
Menjelang penghujung tahun, sejumlah kompetisi lomba catur datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Untuk di Jawa Timur sendiri, sejak awal bulan Oktober tahun ini tidak pernah sepi kompetisi. Seperti Garam Kapal Competition di Lamongan dan Pangdam Open di Surabaya. Dalam kompetisi ini turut mempertandingkan pencatur handal nasional maupun internasional. Hal ini disambut baik oleh pelatih catur Kota Malang. Dengan banyaknya kompetisi mampu menjadi ajang penguatan mental para atlet dan menambah pengalaman lebih banyak. Kompetisi paling dekat tuh sekarang karena zamannya sudah selesai COVID-19 ya. Insya Allah mudah-mudahan demikian seterusnya. Pertandingan itu cukup banyak. Ini lagi setelah Lamongan itu ada yang paling besar Pangdam Open yang mainnya di Surabaya. Ya kita optimalkan semua tim Kota Malang ya, junior maupun senior turun semua di Pangdam Open karena itu merupakan pertandingan yang diikuti oleh pemain-pemain nasional maupun internasional yang dimiliki Indonesia. Selanjutnya ada lagi Java Chess Festival. Tapi pertandingan itu sendiri 5 hari memakan waktu yang izinnya cukup panjang ya kan. Jadi mungkin dengan berat hati Kota Malang absen di Java Chess Festival. Untuk selanjutnya ada 1 November itu ada SCUA Feeder Rating Internasional. Nah, disinilah kita rekomendasikan untuk anak-anak bagaimana caranya ikut supaya bisa mendapat rating internasional maupun gelar internasional. Kota Malang punya PR besar untuk memperbaiki mental bermain dan pengalaman atlet agar lebih kuat. Meski meraih hasil positif di Porprov tahun ini, pelatih ingin meningkatkan kualitas atlet agar lebih baik lagi. Dari Kota Malang, Dion Arista, Newspot ATV melaporkan. Dan selepas jeda kami akan kembali dengan segmen terakhir dari Agropolitan News hari ini. Tetaplah bersama kami. Menjemput hikmah, berbagi tausiah. Berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah. Mengawali hari dan menemani saat senja Sing tiba. mati-mati niku jare Kanjeng Nabi kepingin balik urip malih. Sak perlu kepingin sujud nang Gusti Allah. Jadi kula jenengan iki nek pas sujud, alhamdulillah seiso sujud. Kami sajikan program Cahaya Hati, penyejuk rohani dalam Bingkai Hati, hanya di ATV. Mohon izin Pak, rapat 15 menit lagi dimulai. Baik Mas. Oh iya, saya belum laporan SPT tahunan ya? Mohon izin Bapak, 5 menit lagi rapat dimulai. Baik Mas. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu. Alhamdulillah, saya sudah melaporkan SPT tahunan. Yuk lapor SPT tahunan sekaligus pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui pajak.go.id. Laporannya lebih cepat, lebih awal, lebih nyaman. Masuk di segmen terakhir Agropolitan News hari ini.
Saudara, taksi kuning identik dengan kota New York dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka yang bekerja sebagai supir taksi ini. Selain tak mudah mendapatkan izin untuk mengemudikannya, para supir taksi kuning juga merasa menjadi bagian dari ikon kota New York seperti dituturkan oleh seorang diaspora Indonesia. Dan berikut liputan selengkapnya dari VOA. Kalau saya biasanya senang muter-muter, ya nggak senang ngetem gitu. Ya. Kenapa? Bosan kalau ngetem? Bosan ya, sambil ngelihat situasi kan, muter-muter kan. Kalau orang nyetop pakai tangan gitu, mantep kayaknya. Tapi kadang ia menemui orang iseng. Itu melambaikan tangan gitu kan. Tapi kadang pernah ada orang iseng-iseng gitu kan, pura-pura gitu. Setelah kita mau berhenti, garuk-garuk rambut. Itulah lika-liku kerja yang dialami Ferry Setiawan Yulianto sebagai supir taksi kuning di kota New York. Sudah puluhan tahun, Ferry menyusuri jalan-jalan kota New York, mencari penumpang dengan taksi yang menjadi salah satu ikon kota yang juga disebut sebagai Big Apple ini. Beragam penumpang ia temui, ada yang baik dan ngasih tip besar, yang mabuk dan muntah di dalam taksi, atau yang lompat di jalan tak mau bayar. Taksi kuning itu nggak boleh menolak siapapun, orang pakai bawa anjing, orang bawa ini harus semuanya kita harus berhenti. Termasuk penumpang berkebutuhan khusus yang menggunakan kursi roda. Taksinya sudah dilengkapi alat untuk mengangkut mereka. Dorong ini, udah. Ini buat ininya, buat ngunci biar yang depan sana, ini yang belakang, ini dikunci sini sama dikantolin ke kursi roda. Penghasilan sopir taksi kuning berkurang setelah taksi online boleh beroperasi di New York. Dulu, kata Ferry, begitu menurunkan penumpang sudah antri orang mau naik. Seminggu bisa mengantongi $1.500 bersih. Sementara sekarang, setiap minggu rata-ratanya sekitar di atas 800, ya 800-900 tergantung ya. Tergantung minggu ya. Iya, udah potong bensin ya. Bensin, bersih itu ya. Iya. Karena penghasilan anjlok, beberapa diaspora Indonesia di New York beralih ke taksi online seperti Henry Pranata. Namun, ia mengakui menjadi supir taksi kuning itu sesuatu yang istimewa. Bangga pasti Pak, soalnya kan paling enggak kan kita di sini juga orang lihat kita, wah Pak taksi kuning ini udah hebat gitu. Pertama taksi kuning juga ada sekolahnya khusus, nggak sembarangan orang bisa. SIM-nya kan ada 2 juga. Ya orang kalau lihat kita, wah ini supir yang di atas, supir lah yang top lah. Kebanggaan itu juga dirasakan oleh Ferry. Selain itu, ia tetap setia dengan taksi kuning karena cocok dengan irama kerjanya. Ya, karena lebih tenang, lebih nyaman, kita bisa ngatur waktu. Misalnya kita capek, dimatiin aja off duty gitu, istirahat, waktunya makan, sholat gitu, kita bisa ngatur sendiri. Gitu. Dari New York, Supriyono, Alam Burhanan, Rere Wahyudi, VOA. Sementara saudara, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook bahwa terdapat penggalian brankas yang diklaim berisi hasil korupsi mantan Kepala Bagian Umum DJP Kantor Wilayah Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo. Adapun isi dari dalam brankas tersebut sejumlah uang tunai dengan mata uang asing dan sebuah senjata api. Apakah benar informasi tersebut? Kita akan simak liputan selengkapnya dalam segmen Apa Iya? Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa ia akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook bahwa terdapat penggalian brankas yang diklaim berisi hasil korupsi mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kantor Wilayah Kanwil Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo.
Adapun isi dari dalam berangkas tersebut berupa sejumlah uang tunai dengan mata uang asing dan sebuah senjata api. Apa iya penggalian berangkas berisi hasil korupsi Rafael Aluntri Sambodo? Dilansir dari rilis resmi Kemkominfo pada tanggal 3 September lalu yang mengutip dari situs kompas.com, klaim yang mengatakan bahwa penggalian berangkas berisi hasil korupsi Rafael Aluntri Sambodo tersebut adalah disinformasi. Faktanya, unggahan video tersebut identik dengan video yang diunggah oleh kanal YouTube Arkeolog pada 20 Mei 2023 lalu. Tidak ditemukan keterkaitan antara penemuan berangkas dalam unggahan video tersebut dengan kasus korupsi yang saat ini menjerat Rafael Aluntri Sambodo. Diketahui bahwa Rafael Aluntri Sambodo didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum JPU atas gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah. Gratifikasi tersebut turut diterima oleh sang istri Erni Mike Toronjeng yang saat ini juga menjabat sebagai komisaris dan pemegang saham PT Arta Mega Ekadana. Nah Sobat News, kalian harus senantiasa menyimak berita dengan teliti ya. Jangan langsung mudah terpengaruh oleh berita yang tersebar. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita lainnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Dan berikut pemirsa kami akan informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi yang akan kita saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Agropolitan News hari ini. Mewakili segenap yang bertugas, saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.